5 fakta kehidupan anak-anak tahun 90-an. Yang pertama, uang logam 25 perak dan 50 perak. Sekarang masih pernah nggak sobat melihat uang logam 50 perak dan 25 perak? Mungkin bagi anak-anak zaman now, mungkin belum pernah melihat uang logam 50 perak dan 25 perak. Ya, kalau dipikir wajar sih, anak zaman sekarang tidak mengenal uang logam 50 perak dan 25 perak, karena memang sudah tidak digunakan lagi. Uang logam 50 perak dan 25 perak sekarang ya menjadi sebuah sejarah, terutama bagi anak-anak tahun 90-an. Anak-anak tahun 90-an pasti rindu nih jajan membeli kerupuk seharga 25 perak dan ada juga yang harganya 50 perak. Kalau diingat-ingat dulu, anak-anak di tahun 90-an mengantongi uang logam 100 perak sampai 200 perak sudah sangat senang. Karena dulu memang harga-harga makanan masih bisa dibilang murah sih. Ya sesuailah dengan nilai mata uangnya. Anak-anak tahun 90-an juga pasti pernah nih menanam uang logam ke dalam tanah dan berpikiran uang tersebut akan bertambah banyak. Kalau dipikir dengan logika, mana mungkin bertambah banyak. Tetapi itulah kepolosan anak-anak tahun 90-an yang berpikir uang logam ditanam akan bertambah banyak. Yang kedua, bermain bola telanjang bulat. Nah, kalau yang satu ini pasti ingat kali ya buat anak-anak tahun 90-an, yaitu bermain bola ketika hujan sambil telanjang bulat. Tahun 90-an, bermain bola adalah salah satu permainan yang sering dilakukan oleh anak-anak dengan beramai-ramai dan tidak memiliki banyak aturan. Hanya ada aturan bola keluar dan bola masuk gawang. Dan untuk penalti sangat jarang karena penalti hanya terjadi jika bola mengenai tangan. Kalau mencurang di dalam kotak penalti ya sangat jarang karena tidak ada indikator curang itu bagaimana. Dan untuk gawangnya sendiri ya seadanya saja, terkadang dari sandal-sandal para pemain dan terkadang batu atau kayu yang ada di sekitar tempat bermain bola. Kalau untuk wasit, anak-anak tahun 90-an kalau bermain bola tidak mengenal wasit. Ya bermain saja sesuka hati untuk mencetak gol. Permainan dapat selesai ketika jumlah gol yang disepakati telah tercapai. Kalau belum tercapai, ya main terus sobat, tidak peduli hari sudah mulai gelap. Nah, kembali lagi ketika bermain bola telanjang bulat nih sobat sekalian. Kalau ditanya, kenapa anak-anak zaman dulu bermain bola ketika hujan telanjang bulat? Ya, hanya ada satu jawabannya, yaitu takut dimarahi oleh sang ibu. Sehingga anak-anak tahun 90-an telanjang bulat bermain bola ketika hujan turun, agar baju dan pakaiannya tidak basah dan ibu tidak tahu kalau mereka bermain hujan-hujanan sambil bermain bola. Karena kalau sempat sang ibu tahu anaknya bermain bola hujan-hujanan, sang anak akan dimarahi dan biasanya dicubit nih sobat. Yang ketiga, tidak mengenal handphone. Handphone adalah salah satu alat komunikasi, terutama untuk berkomunikasi jarak jauh. Tetapi lain halnya dengan kehidupan anak-anak di tahun 90-an. Handphone bagi anak-anak tahun 90-an hanya mengenal namanya saja. Tetapi kalau untuk memegangnya sangat jarang. Bahkan ada juga yang tidak pernah melihat handphone. Kalau untuk handphone itu hanya digunakan oleh orang tua yang biasa dibilang penghasilan keluarganya lumayan. Dan harga pulsa handphone juga di situ masih mahal.
sekitar 50 ribuan dan 20 ribuan. Untuk isi pulsa 5.000 dan 10.000 masih sangat jarang. Tidak seperti sekarang ini. Kalau pingin nelpon sangat mudah. Kalau untuk anak-anak tahun 90-an, kalau mau nelpon harus dengan orang tua pergi ke warteg atau telepon umum. Dan kalau untuk ke warteg, kalau mau bayarnya murah, harus pagi sekali sebelum matahari terbit. Anak-anak tahun 90-an tidak mengenal handphone. Jadi wajar kalau bermain itu selalu bersama-sama. Tidak pernah bermain dengan permainan yang hanya dilakukan sendirian saja. Sehingga ketika sudah bermain, tidak mengenal waktu. Dan terkadang sang ibu mau datang ke tempat mereka bermain. Karena sang ibu biasanya ada juga yang datang sambil marah dan membawa kayu atau sapu lidi. Dan sang anak ketakutan langsung lari pulang ke rumah. Yang keempat, nonton berjamaah. Kalau sekarang mungkin anak-anak kalau mau nonton ya tinggal nonton saja. Karena sudah hampir di setiap rumah ada televisi. Dan kalau ingin lebih praktis tinggal menggunakan Android dan lihat di YouTube. Berbeda dengan kehidupan anak-anak di tahun 90-an, televisi masih sangat jarang di rumah masyarakat yang kehidupannya bekerja sebagai petani atau berpenghasilan sedikit. Sehingga anak-anak di tahun 90-an pergi menonton ke warung kopi yang memiliki televisi. Karena biasanya televisi di kedai kopi itu selalu hidup. Sebab yang minum kopi di situ alasannya salah satu juga pengen nonton. Biasanya anak-anak tahun 90-an menonton secara berjamaah itu ke warung kopi dan duduk di lantai sambil melipat kaki. Biasanya anak-anak tahun 90-an paling suka nonton bareng kalau lagi jam tayang film action seperti Wiro Sableng, Jakarta Rup, Si Buta dari Gua Hantu, dan masih banyak lagi sobat. Kalau sekarang apakah masih ada seperti itu ya? Yang kelima, karet gelang jadi penghapus. Karet gelang biasanya digunakan untuk mengikat sesuatu, seperti plastik atau apa aja yang membutuhkan karet gelang sebagai pengikatnya. Lain halnya bagi anak-anak di tahun 90-an. Karet gelang itu memiliki fungsi yang berbeda, yaitu sebagai penghapus. Biasanya anak-anak tahun 90-an ketika penghapus pensil mereka sudah habis, kreativitasnya muncul, yaitu menggunakan karet gelang sebagai penghapus. Dan karet gelang itu diikatkan di ujung pensil sebagai pengganti dari penghapus. Nah, bagaimana sobat? Apakah sobat sekalian rindu dengan masa kecilnya, terutama yang lahir di tahun 90-an nih?